Oke. Halo semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dari sekarang ya. Nanti durasi kurang lebih 1 jam. Kemarin saya buka dulu. Sejahtera untuk kita semua. Saya Jeng Yuni, begitu biasa dipanggil. Matur nuwun untuk kawan-kawan yang hari ini sudah merapat di sini, sudah bergabung. Kita dalam agenda yang hari ini memang sengaja atau lebih tepatnya dipersiapkan betul ya oleh Kadin Kabupaten Kediri. Kiat UKM bertahan dan berkembang di masa pandemi. Saya yakin ini juga satu momentum untuk sharing yang mungkin juga sampun ditunggu oleh kawan-kawan semua. Kita berharap agar Kadin bisa memberikan solusi atau setidaknya langkah konkret untuk membantu kawan-kawan bagaimana bertahan dan tetap berkembang saat pandemi. Nih ceritanya pemerintah masih gasrem gitu ya, tapi alhamdulillah nanti setelah tanggal 9 semoga ada energi positif lain ya. Sebelumnya perkenankan juga saya menyapa untuk seluruh kawan-kawan yang hari ini sudah bergabung. Semoga sehat selalu, amin. Amin. Dan nanti Amin. partisipasinya juga, karena selain kita akan menghadirkan beberapa pembicara atau narasumber, juga akan ada sesi untuk sharing. Harapannya tentunya bagaimana kiat kita ya. Sebetulnya kalau yang lebih dibutuhkan solusi mungkin ya bismillah saja. Semoga nanti manfaat bisa kita ambil dalam acara ini. Segera saja saya menyapa yang memang hari ini nanti akan memberikan ulasan terkait dengan kiat UKM bertahan dan berkembang di masa pandemi. Saya menyapa dulu Ketua Kadin Kabupaten Kediri, Hajah Yakti Murihwiyati. Assalamualaikum, Bun. Bunda Yakti. Mana ya beliau ya? Baik. Ketua Kadin Kabupaten Kediri ini sebetulnya sudah lama menggagas acara semacam ini. Hanya mungkin ya alhamdulillah mungkin ini adalah waktu yang pas ya, santai sore hari begitu. Pengen gregetnya beliau itu ada sharing yang bisa diangkat oleh kita agar kiat-kiat itu tidak semata hanya pembicaraan saja, tapi nantinya juga betul-betul ada solusi terbaik untuk kawan-kawan yang hari ini tergabung dalam paguyuban kopi, kemudian juga dari UMKM Kampung Inggris ya terutama. Baik, saya masih menunggu koneksi dari Bu Yakti, Bunda Yakti, Hajah Yakti Murihwiyati, Ketua Kadin Kabupaten Kediri. Iya, hadir. Sudah bisa, Mbak? Baik, sudah terkoneksi Bunda? Iya, sudah. Terima kasih. Sehat Bunda? Alhamdulillah, Mbak Yuni sehat. Itu yang diharapkan kawan-kawan dan doa untuk Anda tentunya. Selain nanti akan hadir Ketua Kadin Kabupaten Kediri, juga ada Dr. Hewan Tuti Purwaningsih, Bu Tuti ya, beliau adalah PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Apakah Bu Tuti juga sudah terkoneksi dengan kami? Cek. Sudah Mbak Yuni? Sudah terdengarkah suara saya? Sudah sangat jelas sekali, matur nuwun. Oh, sangat jelas. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Yuni. Sama-sama Bun. Baik, saya sapa yang lain dulu. Ada Pak Ibnu Imat, beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Mewakili Kepala Dinas ya di kesempatan sore hari ini yang masih berhalangan. Halo Pak Ibnu.
Pak Ibnu? Pak Ibnu Imat, sebenarnya sudah menunggu ya, beliau dari tadi juga sudah chat dengan kami. Baik, sambil menunggu Pak Ibnu, saya boleh Mic-nya Pak Ibnu. Mic-nya Pak Ibnu masih di-mute. Oh ya, audionya Pak Ibnu di-mute ya. Mohon di-unmute, Pak Ibnu. Sudah, Mbak. Masih sangat pelan sekali ya. Pak Ibnu sudah bersama kami sekarang. Oke, saya menyapa dulu Mas Nowodoso Sami, Sekretaris UMKM Kampung Inggris. Halo Mas. Siap, Mbak Yuni, sehat selalu. Alhamdulillah, saling mendoakan, nggih. Terima kasih Mas. Ini akan mewakili dari teman-teman UMKM Kampung Inggris ya. Apa kabarnya di sana? Alhamdulillah, sehat semuanya. Amin, amin. Baik. Ada juga Mas Tommy Ari Wibowo, Ketua Paguyuban Kopi Kediri. Mas Tommy. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Backlek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh cari yang agak terang, jangan backlight dong, biar kita bisa lihat nih. Iya. Nah, itu dia, matur nuwun. Masih sedikit backlight juga, mungkin jangan melawan cahaya dong, Mas. Ini kayaknya juga lagi di warkop nih ya. Ya, lagi ngobrol sama teman-teman. Itu, baik. Nah, itu lebih jelas. Oke, sudah jelas, Mas. Matur nuwun. Kabar baik sehat ya, Mas Tommy? Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ada di sini semuanya sehat beserta keluarga. Amin. Amin. Baik. Monggo. Yeah. Saya lanjut. Saya kembali pengen jawel Pak Ibnu ya. Pak Ibnu Imat, di mana ya beliau ya? Sudah terkoneksi, hanya audionya masih di mute tadi. Pak Ibnu? Sudah bisa terdengar. Halo, sudah? Pak Ibnu? Iya. Baik, sedikit kecil audionya, tapi saya sudah bisa monitor beliau nih sepertinya. Mas Aldi, saya bisa dibantu untuk menampilkan Pak Ibnu? Pak Ibnu, boleh sampaikan sesuatu nih. Pak Ibnu posisi di mana? Masih ngantor ya? Saya ganti headsetnya coba dulu, oke, sebentar. Iya betul, sebentar. coba ganti headset. Ada saran dari Sebentar ya, itu. Mbak. Biasanya begitu. Saya tadi juga sempat trouble audio seperti itu, Pak Ibnu. Tidak apa, kita menunggu. Baik, kita sedikit dibatasi oleh durasi. Tadi saya bacakan sedikit saja skema sederhana kita untuk kesempatan di siang hari ini, sore hari ini ya tepatnya. Sudah jam 3:19. Artinya nanti kurang lebih di interval 45 menit ke depan, kita akan coba sampaikan tentang bagaimana kiat UKM untuk bertahan dan berkembang di masa pandemi. Terima kasih untuk Bu Tuti, kemudian Pak Ibnu, Mas Nowo, Mas Tommy, yang memang hari ini akan lebih banyak juga porsinya untuk menyampaikan banyak ulasan, dan semoga manfaat yang bisa kita dapatkan di sore hari ini bisa jadi tebar tuai di antara kita semua. Baik, untuk kesempatan pertama saya mohon kepada Ketua Kadin Kabupaten Kediri, Bunda Yekti. Bunda, boleh sampaikan tentang sebetulnya kenapa harus ada webinar di sore hari ini, dan nantinya akan ada goal apa, sehingga teman-teman bolehlah ini harap-harap cemas ya, karena sudah banyak sekali upaya yang saya yakin dilakukan oleh kawan-kawan agar bisa menemukan solusi konkret di tengah situasi pandemi. Ada gasrem kebijakan, kemudian juga semakin hari juga saya yakin kawan-kawan pasti di sektor ekonomi terutama yang butuh segera di recovery begitu. Barangkali di gambaran awal Bunda Yekti punya sesuatu yang ingin disampaikan. Monggo, silahkan Bunda. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah kita atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan webinar yang dari awal itu udah bolak-balik diwacanakan tapi gagal terus karena berbagai belum diizinkan. Yang terhormat Bu Tuti, terima kasih Bu Tuti waktunya selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri. Terima kasih buat Pak Ibnu dari Diskos Kusmik. Terima kasih Mas Tommy yang hadir sama Mas Nowo dari Kampung Inggris. Ini begini Mbak Yuni, dalam setiap peristiwa besar itu kan pasti ada selalu ada winner and loser. Apalagi dalam kayak begini ini dalam pandemi seperti ini, ya memang semua terdampak, enggak hanya dunia usaha saja, semua pasti terdampak. Nah, dengan akan adanya perubahan-perubahan sosial teknologi ini, Kadin ini memang tempatnya berjuang para pelaku usaha. Jadi semua pelaku usaha itu sebenarnya di dalam naungan Kadin ini. Jadi Kamar Dagang dan Industri Mbak Yuni, begitu Mbak Yuni. Baik. Jadi begini ya. Oke. Dan nah ini langsung materi ya Mbak Yuni ya. Boleh. Jadi langsung to the point nih ceritanya, gas bener ya Bunda. Silakan Bunda. Belum. Sekarang dari tahan. Ini salah ini ya adminnya ini. Ini pembukaan dulu Mas. Mas Aldi ini ke susu aja belum. Tunggu aba-aba dari Mbak Yuni. Baik. Tidak, itu tadi arti sudah menyampaikan untuk Bunda. Artinya di sini Kadin juga concern ya sebagai salah satu serikat organisasi yang saya bilang juga di dalamnya banyak sekali bidang-bidang yang diampu. Karena itu perlu ini Bunda, perlu disampaikan juga yang lebih detail sebetulnya kisi-kisi apa yang menjadi tema kita di sore hari ini Bunda. Silahkan. Ya, kita akan menggali. Kita tahu yang selama ini terakhir sendiri ya, Kadin Kabupaten Kediri mengadakan acara kayak begini ini, yang lainnya udah pada gas dari kemarin-kemarin karena kita banyak kendala baru sekarang ini. Yang terpenting adalah untuk mengatasi kegalauan dari dunia segala macam lini itu kita akan mencari, khususnya di Kabupaten Kediri ini ya. Di Kabupaten Kediri ini, makanya kami hadirkan Mas Tommy sebagai ketua paguyuban pedagang kopi ya, warung PKL itu di Mas Tommy ini. Terus kalau di Kabupaten Kediri ada namanya Kampung Inggris yang mana penduduknya padat sekali, pelaku usahanya juga banyak sekali di situ. Kita hadirkan Mas Nowodoso. Makanya dari sini kita akan gali. Jadi kita kumpulkan dulu masalah-masalahnya karena masing-masing daerah permasalahannya beda-beda juga. Nah, kita kumpulkan dulu, kita nanti akan kita cari solusinya bareng-bareng gitu Mbak Yuni. Baik. Nih. Terus apalagi? Nah, kalau kita bisa sebetulnya realita nih Bunda, mumpung ini masih connect dengan Bunda ya. Artinya di sini pasti Bunda sendiri selaku ketua Kadin juga mengamati bagaimana hari ini kawan-kawan yang ada di komunitas terutama paguyuban warung kopi dan juga kawan-kawan yang ada di Kampung Inggris terutama ya hari ini menjadi pusat dari aktivitas pendidikan dan juga ekonomi itu betul-betul seperti tergeletak gitu. Mungkin Bunda juga ada ulangannya, monggo Bunda. Unek-unek saya kok langsung ditutup the point, unek-unek orang-orang dulu. Maksudnya dari Kampung Inggris sama paguyuban kopi dulu. Kalau saya nanti saya akan sampaikan nanti tapi jangan saya yang diminta untuk membuat unek-unek. Kalau saya sih
secara sebagai ketua itu memang tempat sampahnya, tempat curahan hatinya para ketua UKM, ketua asosiasi atau semua kumpulan-kumpulan paguyuban kan ada di dalam Kadin situ kan. Nah itu semuanya pada sambat semua. Sementara ini sebelum kita bisa apa sih sebenarnya yang terjadi itu yang di lapangan ini yang paham betul kayak Mas Tommy sama Mas Nowo ini gitu. Baik, itu Mbak Yuni. Kita dalam rangka mencari gitu. Karena permasalahan yang 3 bulan yang lalu sama permasalahan yang sekarang ini sudah beda lagi. Ya, betul sekali. Baik, mungkin ini waktu yang baik untuk buang sampah istilahnya begitu ya, terutama Mas Nowo diajangi Jembar begitu. Nggih, matur nuwun ya. Baik, terima kasih untuk sapaan awalnya. Sebetulnya saya tadi berharap Bunda juga bisa setidaknya ini memang awal yang baik juga untuk menyapa kawan-kawan yang sudah menunggu lama kepastian dari pemerintah. Nah, bicara tentang regulasi atau kebijakan dari pemerintah, mungkin saya bisa ke Bu Tuti dulu. Sebentar, baik Ibu, boleh sampaikan kepada kami tentang sebetulnya aturan dari pemerintah merujuk pada bagaimana hari ini banyak sekali juga adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan. Silahkan Bu Tuti. Ya, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati ini Bu Yekti, ada Pak Ibnu juga, dan juga alhamdulillah bisa silaturahmi dengan teman-teman Mas Tommy, kemudian Mas Nowo, dan juga yang lain. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu-satu, mungkin nanti dalam perjalanannya bisa saling lebih kenal. Kami bersyukur sekali sore hari ini bisa ketemu meskipun secara webinar dengan teman-teman, meskipun ada keterbatasan kadang audio, kemudian ada sinyal yang kurang pas, tapi alhamdulillah sore ini mungkin pertemuan pertama, saya yakin ini pertemuan pertama karena di forum ini kita masih sama-sama, kalau tadi Bu Kadin siap menampung semua permasalahan, kami pun selaku mewakili dari pemerintah Kabupaten Kediri juga demikian tentunya. Nanti apa yang akan menjadi permasalahan kemudian di era-era saat ini yang luar biasa, ini di luar perkiraan perencanaan kegiatan apapun di kami, namun tetap fokus kami juga bagaimana teman-teman yang sebagai pelaku usaha di lapangan ini minimal agak bisa dan harapannya lebih bisa lagi beradaptasi dengan situasi saat ini. Jadi memang saat ini fokusnya pemerintah itu adalah bagaimana menangani pandemi ini segera berlalu, karena apapun perekonomian akan bisa berjalan dengan lancar, dengan maksimal apabila kesehatan masyarakat itu tentunya sudah lebih baik. Jadi memang banyak sektor, banyak hal terutama yang kami di bidang kami khususnya untuk kegiatan di Dinas Perdagangan maupun yang kami yang di sektor yang lainnya, peternakan, yang lainnya, sangat-sangat terdampak. Nah ini yang forum yang luar biasa, terima kasih Bu Yekti selaku Kadin sudah fasilitasi ini. Nanti mungkin kita bisa sharing, ini silaturahmi yang pertama menurut kami juga pada dasarnya sangat ingin teman-teman dari pelaku UMKM, kemudian teman-teman pedagang minimal bisa berdaya di tengah-tengah pandemi. Jadi ini mungkin nanti lebih banyak di sharing Mbak Yuni, nanti kami bisa sharing dengan teman-teman, nanti yang dibutuhkan apa, seperti tadi disampaikan Bu Yekti, inventarisir permasalahan mungkin di awal pertemuan ini lebih penting, kemudian mungkin nanti sedikit juga kami sampaikan apa saja sebetulnya yang ada di dinas kami, yang kira-kira bisa diambil oleh teman-teman di era pandemi. Jadi misalkan begini, untuk pemasaran saat ini memang, khususnya untuk teman-teman UKM juga ini, pemasaran saat ini dengan adanya pandemi tentunya sangat-sangat terdampak, khusus pemasaran. Awal pandemi kami menyampaikan ke perwakilan teman-teman UKM, memang untuk pemasaran produk sangat menurun, juga produksi tentunya menurun. Tapi justru ini kesempatan bagaimana kita memperbaiki sisi lain. Artinya apa? Kita perbaiki legalitas usaha kita,
Mungkin packaging usaha kita, harapannya nanti pada saat keadaan sudah agak normal, kita sudah tidak kalah dengan yang lain-lain. Kompetitif di tengah pandemi ini justru tinggi, menurut kami. Jadi pasar, kalau dulunya sama-sama 5 barang itu laku semua, di era pandemi ini jadi tidak laku. Konsumen jadi milih yang mana yang lebih bagus dari segi legalitas, dari segi rasa. Nah, ini yang paling tidak teman-teman UKM juga harus jeli menurut kami. Nanti mungkin kami dari Dinas Perdagangan fasilitasi apa yang ada. Apakah teman-teman di usahanya UMKM khususnya merek dagangnya sudah ada apa belum? Nah, kemudian PIRT-nya sudah ada belum? Itu nanti dari Dinkes. Kemudian dari segi label halal, nanti bisa fasilitasi dari kami. Intinya seperti itu. Mungkin nanti lebih banyak akan kita diskusikan, kalau misalkan nanti waktu sore hari ini tidak mencukupi, mungkin lain waktu bisa Bu Kadin ya, Bu Yakti bisa fasilitasi lagi. Mungkin sekilas itu Mbak Yuni, nanti waktunya habis saya aja yang ini. Terima kasih sementara itu, nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, artinya Bu Tuti sendiri juga sangat terbuka jika nanti kawan-kawan ingin sharing ya. Keluarkan saja unek-uneknya. Ada banyak ibu di antara kita hari ini ya. Terima kasih. Baik, saya beralih sebentar ke Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, boleh disampaikan juga tentang bagaimana gambaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini terkait dengan situasi yang hari ini mungkin juga berat kalau kita bicara untuk kawan-kawan terutama yang pemilik warung kopi ya. Monggo, silakan Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu, masih bersama kami? Pak Ibnu? Oke, sambil menunggu Pak Ibnu, saya boleh ke Mas Nowo dulu, nggih, sebentar. Ya, Bu. Baik, Mas Nowo ini posisi di mana nih ya? Di Pare, Bu. Ya. Oke, masih setia di kampung Inggris ya, tidak kemana-mana ya. Insya Allah. Ya. Baik, baik. Mas Nowo, silahkan Mas Nowo. Apa kira-kira yang bisa di-share untuk kesempatan kali ini? Ya, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Kadin, Bu Yakti, dan selamat sore untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berkumpul meskipun lewat Zoom ini, dan teman-teman pelaku UMKM Kota Kediri ataupun Kadin di Kabupaten. Saya lihat di sini juga ada Kadin Kota. Alhamdulillah antusias bagus sekali. Yang pertama-tama untuk ini Bu, selama pandemi ini di kampung Inggris sangat-sangat berdampak 90% akan penurunannya. Bisa dikatakan sangat terpuruk. Dari data kami, LKP lembaga pendidikan itu yang ada di kampung Inggris itu sekitar 200, sekarang menurun jadi 145. Dan itu pun masih ada penurunan lagi untuk teman-teman untuk LKP. Terus untuk pedagang-pedagang yang lain, contohnya kafe, laundry, warung, sangat-sangat berdampak. Tetapi saya lihat selama pandemi di sini, dari teman-teman pelaku UMKM masih punya harapan untuk lebih baik lagi. Karena saya lihat dari teman-teman juga masih berupaya dan berusaha tidak mengibarkan bendera putih. Itu yang menjadi kekuatan kami. Tetap pengibaran bendera merah putih. Dan itu harapan kami, Bu. Tapi, dan itu pun tidak cukup. Tetap harus disupport oleh beberapa dinas terkait untuk pemulihan ekonomi secara global ya. Karena apa? Dampak yang ditimbulkan untuk
pandemi seperti ini sangat luar biasa. Seperti contoh kami di sini jualan kafe dan sablon itu juga sangat berdampak karena banyak para pelaku mengandalkan dari siswa-siswa yang datang dari luar daerah. Dengan adanya PPKM darurat seperti ini, siswa yang datang dari luar daerah pun tidak bisa. Itu harapan kami, PPKM darurat ini segera berlalu. Itu harapan kami, Bu Yuni. Baik, sudah saya catat. Ini. Sebelum ditutup, mungkin detailnya Mas bisa digambarkan. Hari ini 135 mereka yang masih LKP yang masih aktif nih, statusnya memang masih punya siswa begitu atau daring atau seperti apa kondisinya? Ada masih siswa, tapi pemberlakuannya tetap daring 20%. 20%. Untuk yang ini, untuk tatap mukanya hampir sama sekali tidak ada, mereka juga daring. Baik. Kita catat, jadi aktivitas hari ini kurang lebih berapa persen, Mas, dari keramaian yang biasanya? Mencati berapa? 20%. 20%. Jam buka, jam yang tutup. Biasa. Jam buka untuk apa ini? Untuk pedagang? Aktivitas ya, pedagang, ya. Bisa jadi di kafe ya, atau kawan yang mempunyai LKP sendiri. Ya, untuk UMKM di kafe, daun warung, mereka masih mematuhi untuk peraturan PPKM level 4 ini, mereka tutup jam 9. Patuh ya. Terima kasih. Oke, Mas Noah, cukup? Cukup. Nanti ada lagi kiranya saya tambah. Saya geser ke Pak Ibnu sebentar. Pak Ibnu. Di mana ya Pak Ibnu ini? Pak Ibnu, halo Pak Ibnu, bisa bergabung dengan kami. Tadi kan sudah siap juga ya. Belum tersambung. Baik, kalau begitu saya alihkan sebentar ke Mas Tommy nih. Mas Tommy, kawan-kawan merapat di situ semua ya sepertinya. Tentunya ada banyak harapan juga, unek-unek yang ingin disampaikan. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kadin yang telah menyelenggarakan acara ini, Mbak Yuni yang bersedia menyampaikan ini, dari Bu Tutik, Disperindak, Dinas Koperasi, dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam acara ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya saya bukanlah ketua paguyuban pedagang kopi, cuman karena dalam rangka menghadapi situasi pandemi kemarin, rekan-rekan PKL dan pengusaha kopi khususnya yang di semuanya ya itu kan kesulitan. Akhirnya berkumpul di kita dan kita pengen ada semacam kebijakan dari pemerintah seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya kita pengen ngengkel untuk demo sebenarnya untuk pelonggaran PPKM. Yang pertama itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua pada prinsipnya kan kita pengusaha kopi itu kan semuanya punya segmen tersendiri. Jadi mulai dari Excel Show sampai warung-warung yang pinggir jalan itu kan semuanya ada segmennya tersendiri dan punya kualitas dan karakter tersendiri. Yang mereka masing-masing punya segmen pelanggan sendiri. Jadi alhamdulillah hari ini saya lihat ada bergabung dari Kadin Kabupaten dan saya lihat tadi juga online Kabupaten Kota ya, Kadin Kota, mudah-mudahan juga dari Dinas Koperasi Kabupaten dan Bu Tuti Indak hari ini paling enggak ada sedikit pencerahan dari rekan PKL dan pengusaha kopi. Ya, perlu saya sampaikan bahwa prinsipnya kalau teman-teman atau orang-orang itu ke warung atau ke kafe, itu prinsipnya mereka tuh pasti sehat. Kalau nggak sehat, nggak mungkin dia datang ke warung. Paling pengen istirahat, isolasi, atau
tidak punya selera untuk ngopi. Itu kalau yang sakit. Jadi paling enggak ini masukan ke teman-teman pemerintahan dan Kadin agar nanti dengan acara ini paling enggak jadi embrio untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Karena kita tahu sendiri di masa PPKM ini seluruh pengusaha kopi, baik itu pengusaha yang paling besar sebesar Excelsior pun atau teman-teman kopi yang pinggir jalan semuanya sepi. Bukanya juga terbatas, pelanggan juga sepi. Jadi ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi paling enggak kita minta kelonggaran lah dari pemerintah, baik itu dari tim gugus, nanti bisa dimasukkan bukan tim gugus ataupun dari pihak kepolisian, jangan terlalu represif dengan teman-teman pedagang. Pada prinsipnya teman-teman pedagang pun sudah ketakutan. Kita semua ketakutan dengan virus. Jadi teman-teman itu pun juga pasti melakukan protokol kesehatan. Jadi nggak ngawur gitu. Jadi kalau ada pengunjung pun juga kita semua jaga jarak kok. Jadi janganlah situasi pandemi ini menambah lagi membunuh kita. Sebenarnya mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya kita pengusaha-pengusaha kopi atau PKL atau mungkin pengusaha yang lain, sebenarnya yang dibutuhkan bukanlah bansos seperti beras atau apapun. Yang dibutuhkan itu kebijakan. Kebijakan yang memberikan angin segar kepada teman-teman bakul-bakul pengusaha itu untuk bisa tetap eksis di masa pandemi ini, tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita mintalah jam buka itu diperlonggar. Jadi kalau ada warung-warung itu jangan disuruh tutup jam 8 malam. Kalau mereka mau tutup jam 12, jam 1 ya nggak apa-apa. Asalkan satu, protokol kesehatan dan tidak, kalau yang malam di luar jam itu bisa take away, dibawa pulang, seperti itu. Dan kita tidak perlu dibatasi waktu sampai 20 menit atau apa, karena rata-rata warung juga tidak menyiapkan check lock, seperti itu. Ya kita, ini jadi masukan ya Mbak Yuni ya, masukan ke rekan-rekan atau teman-teman pemerintahan, sebenarnya kita butuh kebijakan, bukan butuh bansos, seperti itu. Kalau bansos tanpa mengecilkan arti bansos ya, kita ucapkan terima kasih ke pemerintah, tapi kita sebenarnya butuhnya kebijakan yang istilahnya memberikan angin segar, tetap memutus mata rantai COVID, menekan angka COVID, tapi juga kita dikasih kelonggaran untuk berusaha, seperti itu. Jadi prinsipnya kalau menurut saya orang yang datang ke warung kopi itu insya Allah orang-orang yang sehat. Itu prinsip. Terus kebetulan ini ada Ibu Kadin, saya lihat ada Kabupaten rekan-rekan pemerintah dari UKM ataupun dari Bu Tuti ya. Sebenarnya warung kopi itu kan punya segmen Bu ya. Mulai ekseso butuhnya kopi segini, nanti agak turun ke kafe, ini ada teman kita sedulur kafe, ada dari OTW tadi juga saya lihat Bang Hasto, itu kan mereka untuk kopi itu kan punya segmen tersendiri. Nah, kadang-kadang kita tuh kesulitan untuk mempertahankan mutu kita. Misalnya kita butuh mutu tipe A, itu kadang-kadang di pasaran kan nggak ada. Nah, kita minta nanti Kadin ini menyediakan gitu loh, stok agar teman-teman di Kediri ini kan suka kopi semua ya, saya lihat semuanya penyuka kopi. Jadi jangan sampai kita tuh kehilangan, ini momentum bisnis sebenarnya. Dari Kadin nanti mungkin bisa membentuk apalah yang menyediakan kopi. Jadi nanti seluruh pengusaha kopi yang ada di Kediri, baik yang tingkat Starbucks, Excelsior atau apa, warung kopinya apa, bahan bakunya bisa disediakan Kadin gitu. Jadi kayak nanti bisa didata butuhnya kopi semacam apa-apa, lah butuhnya seperti gimana, itu paling enggak nanti kan ini sebenarnya suatu peluang bisnis bagi Kadin ya. Kita sebagai pengusaha kopi pun kadang-kadang kita juga kesulitan, kita menentukan bahwa saya jual kopinya seperti ini, jadi orang yang datang ke kita mindsetnya sudah tahu, oh kopinya nanti ini gitu. Kalau pengen kopi ini datang ke Excelsior, pengen kopi ini datang ke Brontos. Sebenarnya kan kita teman-teman tuh untuk urusan kopi kan sudah punya selera sendiri, dan itu paling enggak bisa dimanfaatkan untuk Kadin, dan ini bermanfaat untuk teman-teman
istilahnya bakul kopi lah seperti itu. Jangan sampai kita dipermainkan harga atau stok ada permainan seperti itu. Mungkin singkatnya segitu aja. Sekali lagi yang pertama saya mohon pelonggaran kebijakan pemerintah, jangan sampailah melakukan represif terhadap bakul-bakul, PKL, pengusaha kopi itu. Sebenarnya kita sudah sangat berpuasa ya, kita juga sudah ketakutan. Jadi nggak usah kita dikejar-kejar, kita sendiri juga takut dengan COVID gitu loh. Jadi kita juga jaga protokol kesehatan, kita juga bagaimana kita mencari rezeki tapi juga terhindar dari virus ya, seperti itu. Jadi saya mohon nanti acara ini paling enggak bisa kasih masukan ke tim gugus baik atau tim kepolisian ataupun siapalah yang berwenang. Mungkin itu, dan diharapkan pemerintah nanti PPKM jangan diperpanjang lah, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, panjang juga ya unek-uneknya, karena yang diwakili banyak juga ya, sekediri raya gitu Mas Tommy ya. Tapi setidaknya tadi ada beberapa poin catatan yang mungkin juga nanti akan dijawab oleh Ketua Kadin ataupun Bu Tuti dari Dinas Perdagangan. Saya menyapa Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu? Iya, Mbak. Oke, silakan Bapak. Waktu untuk Anda. Oke, terima kasih atas waktunya yang saya hormati Bu Yakti dan yang lain, Bu Tuti, Mas Tommy, Pak Nowo, dan teman-teman yang lain yang saya hormati. Alhamdulillah, saya mohon maaf tadi tidak bisa maksimal. Ini juga efek dari situasi saat ini. Saat ini kan juga kita pandemi, sisi lain kan juga ternyata ini bebarengan dengan kemajuan teknologi. Saya mohon maaf, ini ternyata kita membiasakan diri dengan hal yang baru, itu ternyata juga tidak gampang. Nah, terbukti saya juga hari ini harus agak lama untuk merespon teman-teman. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terkait dengan pandemi, berusaha untuk juga beradaptasi dan menyesuaikan kegiatan, karena kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir dan nanti efeknya bagaimana. Nah, beberapa kegiatan yang intinya berusaha kami laksanakan agar bisa membantu di masyarakat, terutama di usaha mikro, itu adalah yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas UMKM menghadapi kebiasaan yang baru. Misalkan kebetulan peningkatan kapasitas, karena apa? Untuk saat ini beberapa jenis-jenis bisnis yang biasa itu agak sulit, misalkan pemasarannya. Nah, kemarin kita lakukan shopping festival, yakni sebuah kegiatan yang menggandeng surat kabar untuk memasarkan produk secara online. Nah, itu sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan untuk karena ini pandemi, untuk tahun ini mudah-mudahan kalau awalnya kita lakukan 1 kali, itu kita bisa lakukan 2 kali. Ini di PAK mudah-mudahan kita setujui. Kemudian juga kita juga menawarkan kepada teman-teman UMKM bagaimana membuat, karena sekarang ini masyarakat kita selain berhadapan dengan pandemi, ini juga berhadapan dengan revolusi industri yang baru. Yang artinya apa? Bahwa mereka dihadapkan dengan kebiasaan masyarakat kita yang sedikit banyak berubah. Misalkan aktif sekali terhadap sosial media. Nah, di situ kita misalkan seperti IG, yang itu biasanya berbasis foto maupun video. Kemarin kita juga melakukan pelatihan yang berkaitan dengan bagaimana membuat foto maupun video untuk produknya. Dan tidak kalah pentingnya, tadi yang disampaikan Bu Tuti juga, bahwa dengan pandemi ini sumber daya kita pasti itu sangat tergerus. Nah, tentunya sekali kita melangkah tanpa didasari ilmu yang kuat, itu akan sulit. Nah, kita kemarin coba membekali masyarakat bagaimana membuat analisis bisnis maupun membuat laporan keuangan bagi UMKM itu yang benar bagaimana.
bukan apa-apa, karena SDM yang dimiliki, misalkan kebetulan keuangan dananya, kalau kebetulan tidak tepat sasaran, tentunya itu akan juga muspro. Dan untuk PEN, tanpa mengurangi kita tadi Mas Tommy bansos itu sebetulnya yang diinginkan kebijakan, ya nanti itu adalah yang paling utama, memang ternyata itu. Untuk menggerakkan PEN, kita juga tahun ini diharapkan juga bisa turut serta untuk membantu masyarakat, turut serta di dalam pemulihan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada usaha mikro maupun pedagang keliling. Dan itu sifatnya bukan jaring pengaman sosial, artinya pemulihan ekonomi. Harapannya dengan adanya itu teman-teman bisa survive kembali, minimal bisa menjalankan. Nanti sambil kita menunggu tentunya dengan banyak masukan dari teman-teman terkait dengan bagaimana ke depan PPKM ini dan macam-macam, itu bisa sambil bisa jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Mohon stay dulu, stay tune. Saya lihat sebetulnya semua sudah ini ya, poin-poin dari yang ingin disampaikan sudah sedikit ada pemantik di sini, dan ada juga tadi beberapa masukan langsung, saran, unek-unek, terutama dari Mas Tommy dan Mas Nowo mewakili kawan-kawan dari pelaku usaha. Nah, ini menarik juga ketika ada beberapa pertanyaan sekaligus permintaan tadi ya yang memang harus direspon. Setidaknya mumpung ada kesempatan secara langsung, saya boleh minta Bu Tuti dulu. Bu Tuti, halo Ibu. Halo Mbak Yuni, mohon maaf tadi sempat terlempar sebentar ya saya. Iya itu. Terlempar kemana ya Ibu? Baik Ibu, panjenengan sudah mendengarkan sendiri bagaimana kawan-kawan hari ini juga sebetulnya itu bukan, saya melihat ada aksi heroik juga loh mereka ya, ketika ada kalimat Mas yang mewakili kawan-kawan tadi, tidak butuh bansos, tapi butuh untuk ada kepastian kapan bisa benar-benar cari duit. Dan kalau kita bicara tentang hearing atau sharing, sebetulnya di Surabaya pun juga kawan-kawan, walaupun tidak melakukan demo, adalah sesi sharing yang memang dibuka oleh pemerintah untuk bisa mendengarkan secara langsung dan sekaligus nanti merumuskan satu kebijakan yang pas begitu. Nah, Bu Tuti mungkin di sini bisa sedikit mengulas atas apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman ya, terutama permintaan untuk pelonggaran, kemudian di sisi lain juga bagaimana agar PPKM ini di satu sisi juga semoga segera usai, tidak gasrem-gasrem gitu. Monggo Ibu. Terima kasih Mbak Yuni, Mas Tommy dan semuanya ya. Beberapa poin tadi yang saya catat juga baik dari Mas Nowo maupun Mas Tommy. Memang sekali lagi kami sampaikan ini kondisi yang betul-betul luar biasa yang sama sekali selama ini tidak pernah terbayangkan. Ini yang perlu kita sadari bersama. Tadi yang menarik dulu Mas Tommy, saya senang yang tadi menarik sesuai dengan tupoksi kami soalnya Mas Tommy. Memang kalau kita lihat ya pedagang warung kopi itu luar biasa banyak dan luar biasa semangatnya bagaimana mereka berusaha bertahan, apalagi tadi kalau di kampung Inggris aktivitasnya 20% dan lain sebagainya. Yang sedikit saya tanggapi dulu yang menarik tadi ini. Kami siap seandainya teman-teman membutuhkan solusi kaitannya ketersediaan stok kopi. Kemudian kopi apa saja yang teman-teman butuhkan, karena kami juga ada komunikasi lintas wilayah, mana produsen kopi, itu kalau yang di luar Kabupaten Kediri, tapi yang di dalam Kabupaten Kediri, tentunya potensi-potensi Kediri sendiri itu seberapa jauh juga sudah dipakai teman-teman, misalkan kopi Excelsa, misalkan kopi, kalau di sini Robusta sedikit ya Arabica, kemudian kopi yang khas Wilis, khas kandangan. Nah, ini kita bisa diskusi banyak di sana nantinya. Kemudian mungkin juga warung-warung kopi, mohon maaf, perlu juga dengan pandemi ini juga perlu kiat-kiat. Mungkin tidak hanya jualan kopi seduh, mungkin bisa di packaging sehingga bisa lama bertahan, bisa dikirim, yang lain sebagainya. Nah, kalau itu kami siap terus berdiskusi dan lain sebagainya.
Tapi Mas Tommy, ini kaitannya kebijakan pemerintah. Memang saat ini kita tahu bersama bagaimana pemerintah mengkolaborasikan semua kekuatan dalam rangka meminimalisir dampak pandemi. Setiap saat tentunya kita memahami itu. Namun demikian tentunya di wilayah pun juga mengikuti apa yang memang menjadi kebijakan pusat. Mungkin ini masih tataran paling ini ya, kita diskusi kebetulan dari pemerintahan, Dinas Perdagangan, Dinas Kopusmik. Mungkin nanti Bu Yekti bisa fasilitasi lagi terkait dengan suara-suara ini. Mungkin dengan teman-teman Dewan, mungkin dengan teman-teman yang terkait, dengan teman-teman Satgas. Karena jangan sampai, karena virus ini kita juga tidak tahu bagaimana posisinya. Memang semua sudah protap. Nah, intinya mungkin nanti Kadin bisa juga fasilitasi dengan yang terkait pengambil kebijakan kaitannya PPKM kalau sekarang level 4. Memang ini kan juga tidak hanya di Kabupaten Kediri sendiri, tapi juga di beberapa wilayah tentunya penetapan ini sudah dengan berbagai macam evaluasi dan juga pertimbangan. Saya yakin itu, cuma memang kan bukan ahlinya saya Mas Tommy, tapi kan kita ini tentunya pemerintah selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, memang mungkin ini perlu fasilitasi untuk diskusi dengan betul-betul yang terkait. Kalau kami menyampaikan ada minta kelonggaran dan sebagainya, tentunya harus dengan analisa dan juga dasar yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Intinya mungkin nanti Kadin perlu juga diskusi dengan teman-teman yang lain, mungkin dalam waktu dekat atau sambil menjelang tanggal 9, mudah-mudahan memang betul-betul kondusif, Mas Tommy. Jadi mudah-mudahan kurva peak season-nya sudah lewat sehingga kita betul-betul melandai, dan tentunya itu menjadi kebijakan tersendiri. Tentunya Kabupaten Kediri sendiri juga menganalisa sebetulnya di Kabupaten Kediri ini statusnya seperti apa. Nah, itu tentunya juga menjadi dasar pertimbangan. Nah, mungkin nanti teman-teman Satgas juga mungkin perlu diajak diskusi Bu Yekti dari Kadin, nanti kami juga, karena memang betul-betul kami merasakan, tupoksi kami di perdagangan memang sangat-sangat terasa. Teman-teman yang usaha apapun tentunya usaha, baik UKM, pedagang itu terdampak sekali, kami juga merasakan. Sehingga kami juga perlu masukan, support apa. Kalau tadi bansos tidak butuh, oke, berarti kita tidak akan membahas bansos. Kemudian kalau terkait kebutuhan kopi, oke, kalau itu saya siap, misalkan mencarikan info, bahan. Kalau Bu Tuti minta pelonggaran, maaf, sementara masih perlu kajian, karena itu kebijakan pusat juga, perlu diskusi. Nah, seperti itu. Intinya begitu. Oke, tapi saya yakin tetap pemerintah, insya Allah tentunya yang diprioritaskan adalah bagaimana masyarakat bisa terselamatkan, tapi juga tetap bisa berdaya. Kan tidak di lockdown, betul. Intinya masih ada upaya-upaya untuk bisa berdaya. Mungkin sekilas itu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Saya ke Bunda Yekti, yang di sini juga tadi ada langsung sapaan dari Mas Tommy dan kawan-kawan begitu, terutama terkait dengan bagaimana peran serta Kadin agar nantinya juga mendorong banyak kebijakan. Salah satunya tadi catatan poinnya di pelonggaran juga, Bun. Kemudian juga bahan baku, karena Kadin kan relasinya banyak. Ya, betul. Silakan. Sesuai dengan bidang kami yang sudah kami analisis, sebenarnya kita sudah mendengar dari Mas Tommy dan Mas Nowo, Mbak Yuni, Bu Tuti, Pak Ibnu, dan rekan-rekan semuanya. Mohon sedikit waktu untuk memaparkan kiat-kiat sementara untuk bertahan di masa pandemi, mengelola tantangan menjadi peluang. Silakan Mas Aldi. Kasusnya lo nggak? Saya ngarang nggak? Nggak bendang nggak? Ibu nggak jalan dia? Aldi menampilkan sedikit pencerahan untuk para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kediri, karena memang dalam setiap peristiwa besar itu pasti ada
ada winner, ada yang diuntungkan, dan ada loser atau yang menjadi korban. Akan ada perubahan sosial, teknologi, profesi, dan kebiasaan-kebiasaan baru. Nggak bisa dibuka ya. Dengan adanya pandemi ini, yang keempat adalah adanya perubahan yang diawali dengan semua masyarakat dan pelaku usaha pasti bingung, akan kacau, bingung, dan para ahli, para pejabat pun juga menganalisis semua, menginventarisir semua, terus. Jadi inventarisir masalah yang di lapangan itu nggak hanya pada waktu sekarang aja atau nggak terus, karena berubah-ubah. Next, Mas, terus. Bawahnya, karena kita pada kenapa nggak bisa loading. Oh, ternyata loading karena dari keadaan yang sekarang ini 3 bulan yang lalu masih ada pengayalan. Saya sendiri pun juga walaupun ketua Kadin juga ngeyel ya. Terus Mas, next berikutnya udah kelihatan ya. Ngeyel untuk tetap melakukan ini nyuri waktu untuk tetap keluar, padahal ada pembatasan kayak gitu. Jadi semuanya sama sebenarnya. Lalu muncullah setelah adanya timbul ketakutan karena apa? Sekarang ini memang kenyataannya bahwa di sekitar kita itu tiap kali keluar pasti ada pemakaman, ketemu gitu. Jadi di medsos, di semua media kita, karena kita sudah pada takut keluar kan pasti ada berita-berita tentang kematian terus tiap hari, pagi, sore, malam gitu. Terus lalu yang keenam adalah timbul keteraturan baru, yaitu adalah new normal. Next, Mas. Nah, untuk ini pasti akan menimbulkan secara psikologis ini, karena psikologis waktu yaitu satu bisa menunggu, kalau bisa kita menunggu, tunggulah, namun harus ada batasan waktu. Sedangkan kalau pandemi ini kan kalau sesuatu hal yang terjadi atau peristiwa terjadi buatan manusia pasti kita ada batasan waktunya. Tetapi karena ini pandemi ini buatan dari Allah, itu rahasia ilahi ya Mbak Yuni. Rahasia ilahi, jadi kita nggak tahu batasan waktunya kapan, itu kita nggak tahu. Jadi untuk mencari informasi pada saat ini kita waktunya untuk mencari informasi valid. Jangan informasi-informasi yang kita terima itu langsung kita sebar, akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kita harus cek dulu valid dan tidaknya. Terus pada waktu seperti ini, pada waktu acara seperti ini pasti waktunya untuk introspeksi, baik diri kita, mungkin ke keluarga kita, dan usaha-usaha kita. Yang keempat adalah menjelajah proses modal bisnis baru. Jadi memang kalau namanya pelaku usaha itu memang harus berkembang terus. Kita harus siap menghadapi perubahan-perubahan. Jadi perubahan apa yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Yang kelima, psikologisnya yang terdapat adalah pergi atau putus asa, bunuh diri, merger, ataupun yang lainnya. Next, Mas. Jadi setelah kita rangkum dari semua yang dari Mas Nowo dan Pak Tommy dan semuanya itu, jadi pertanyaan sebenarnya ini sama sih, itu yang perlu kita renungkan bersama. Jadi kita rangkum seperti ini. Apakah pandemi ini ada akhirnya? Kalau iya, kapan? Pasti semuanya bertanya begitu. Terus, bisakah makhluk halus atau pagebluk itu dimusnahkan? Nah, itu juga semuanya pada bertanya pada diri kita. Akhirnya kita jadi mendekatkan diri dan hidup lebih sehat lagi nih sekarang. Karena apa? Takut malaikat Israel lagi gemar mencabut nyawa. Terus siapa yang menanggung beban seperti ini? Apakah harus ditanukan ke pemerintah? Enggak. Jadi kita semua dari pribadi kita sendiri, dari semua teman-teman dan pemerintah, TNI, Polri bekerja sama, bersatu untuk menanggung beban. Enggak bisa kita bebankan, kita salahkan pada pemerintah, itu enggak bisa. Terus bagaimana harga terbentuk setelah COVID? Nah, ini yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Cepat ini, kita di dalam pandemi ini kita nggak boleh males-malesan gitu. Terus yang kelima,
dalam situasi dan kondisi seperti ini, para wirausahawan harus berbuat apa? Nah, ini PR saya. PR saya sebagai Ketua Kadin ini memang di Kadin adalah tempat berjuangnya para pengusaha, yang itu yang terus kami kerjakan. Dan kami membutuhkan koordinasi dengan pemerintah, dengan para pelaku-pelaku yang sebenarnya yang di lapangan. Next, Mas, berikutnya. Siasat untuk menghadapi COVID-19. Situasi dan kondisi pandemi selama pandemi ini itu yang terjadi sekarang adalah banyak orang takut keluar rumah, kekhawatiran dengan masalah keuangan, semua pertemuan antar orang menjadi terbatas dan dibatasi. Terus yang ketiga adalah banyak karyawan yang dirumahkan. Karena apa? Pengusaha sendiri ketika sudah puter segala macam cara jungkir balik untuk mempertahankan supaya bisa menggaji karyawan itu sudah dilakukan, akhirnya banyak karyawan yang dirumahkan karena nggak mampu. Terus yang ketiga adalah perilaku masyarakat yang sudah mulai berubah. Next, Mas. Berikutnya, bagaimana dampaknya terhadap dunia wirausaha? Dampaknya pasti semua pasar lesu, distribusi terhambat, omsetnya turun drastis, bahkan Kampung Inggris 90% ya Mas Nowo ya. Kampung Inggris omsetnya turun drastis, modal terganggu, kredit macet, bahan baku turun, kualitas kadaluarsa. Next, Mas. Nah, apa pilihannya ketika dalam situasi kondisi seperti ini? Apakah kita harus menutup usaha? Apakah mengurangi produksi dan karyawan? Nah, ini yang sudah terjadi adalah mengurangi produksi dan karyawan. Terus bertahan agar usaha bisa hidup, bisa tetap jalan dan karyawan bisa tetap bekerja. Itu tetap kita upayakan. Seperti ada beberapa perusahaan itu yang produksi banyak itu yang pakai misalkan kayak pabrik rokok itu ya, itu akhirnya dibagi 3 shift karena apa? Supaya bisa jaga jarak. Sedangkan kalau masuk kalau dalam perkantoran masuk separuh atau enggak itu enggak nyukupi, karyawannya enggak akan bisa tercover semua gajinya. Akhirnya terjadilah diatur 3 shift. Nah, 3 shift waktu. Terus berikutnya adalah disertifikasi produk untuk bisa bertahan ataukah untuk bisa mengganti usaha. Ini banyak yang mengganti usaha. Seperti saya pribadi sendiri, usaha kopi saya langsung saya tutup karena apa? Nggak nyucuk ya. Karena untuk kopi luwak sendiri itu pun cost-nya nggak bisa. Dan para pembelinya, peminatnya yang dari luar negeri itu udah nggak ada pembeli yang masuk ke Indonesia juga. Kita kirim barang ke sana juga nggak bisa. Akhirnya saya mau melakukan pilihan tutup. Berikutnya kita usaha yang lebih jelas lagi. Pada saat seperti ini apa gitu. Yang berikutnya adalah memilih menutup usaha, kemudian bekerja di tempat lain gitu. Next, Mas. Berikutnya, nah ini pada saat seperti pandemi ini akhirnya kita pada nangis bareng ini semuanya, pada banyak yang sambat sih. Kita sendiri sebenarnya juga sudah sambat banyak sekali tiap hari dalam 1 tahun terakhir itu pasti kalau ketemu orang sambat. Ada juga sih yang usahanya melejit pada waktu pandemi, tapi hanya beberapa, tapi mungkin hanya 25%. Terus yang 75% itu pasti nangis bersama, nangis jamaah. Untuk pada seperti ini karena banyak waktu luang, kita bisa di tengah pandemi corona seperti ini, semua pengusaha perlu beradaptasi secepat mungkin. Salah satunya dengan cara membangun kekuatan tim menjadi lebih solid. Dengan memiliki tim yang solid, maka segala beban dan kesulitan menjadi lebih ringan dan akan lebih mudah diatasi. Terus yang berikutnya adalah memperluas dan memperkuat jejaring pribadi perusahaan atau membangun kepercayaan.
memperbaiki hubungan-hubungan karena kita banyak waktu luang, memperbaiki hubungan-hubungan yang mungkin dengan klien kita atau dengan mitra kita yang kurang baik sehingga bisa berkolaborasi dan bersinergi lagi. Nah, ini adalah untuk mengatur cash flow atau pasti ada prioritas. Nah, dalam membangun empati, next ini lebih jelas. Nah, untuk mengatur cara kerja pengusaha sebelumnya. Nah, pada masa pandemi ini ketika kita banyak waktu luang, yaitu tipsnya adalah mengatur cara kerja pengusaha dan karyawan. Dalam situasi pandemi COVID-19, bekerja dari rumah atau work from home menjadi alternatif yang disarankan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Untuk mengurangi risiko terpapar virus corona. Untuk itu, pengusaha bisa atau pelaku usaha bisa mengatur tata cara kerja work from home. Ya, mungkin yang lainnya kayak Mas Nowo dari kampung Inggris itu lebih banyak melakukan membuat paket yang pembelajaran secara daring kepada para siswanya, Mas Nowo. Untuk itu, untuk mengatur waktu dan durasi kerja, terus mengatur tata cara kerja karyawan, baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di lokasi usaha maupun pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah. Terus yang berikutnya adalah mengatur SOP agar produksi tetap berjalan sesuai keinginan, dan sekali lagi tetap mengutamakan prioritas. Nah, ini semua yang kita lakukan juga ini jamaah bareng ini. Modal mulai menipis ini. Nah, bagaimana? Nah, ini. Maka dari itu Kadin hadir di sini karena semuanya pada sebenarnya sih kalau bilang tidak mengibarkan bendera putih sih sebenarnya egonya terlalu tinggi gitu. Semua sebenarnya sih masih malu-malu ini sebenarnya, tapi sebenarnya juga sudah hampir-hampir angkat tangan nih. Ya ini mari kita pemangku kepentingan untuk mendiskusikan permasalahan perusahaan atau para pelaku usaha secara terbuka dan jujur untuk mencari penyelesaian secara win-win solution. Benar kata Ibu Tutik tadi, akan ada next webinar lagi dengan para pemangku kepentingan supaya apa sih unek-uneknya bisa langsung, karena kita kalau temu pendapat dengan langsung itu kita nggak bisa takut virus. Bila pilihannya adalah harus ada penambahan modal, pasti itu untuk bisa bertahan. Selain sembako, kita berharap dari beberapa teman itu yang sudah pada sambatan-sambatan itu, Bu Tuti, Pak Ibnu, itu adalah penambahan modal untuk bisa bertahan. Maka sebaiknya pelaku UKM yang berisiko rendah dan bunga terjangkau dan terhindar dari jeratan rentenir. Ya, kebetulan kemarin sore kita didatangi dari salah satu timnya, salah satu bank yang ada di Kabupaten, yang mana dari tim tersebut juga sudah ketemu sama Mas Bub, juga akan melakukan MOU, nanti dengan Kadin juga akan melakukan MOU, yang mana akan hadir untuk mengatasi solusi permasalahan dari para pelaku usaha atau UKM di Kabupaten Kediri. Berikutnya, Mas. Nah, sumber permodalan adalah dari penjualan aset yang bukan penunjang akses produksi dan aset yang kurang bermanfaat. Mungkin yang untuk hobi-hobi aja, kesenangan-kesenangan aja yang bukan bahan pokok, misalkan seperti ada yang punya mobil banyak gitu, yang nggak perlu karena dalam kondisi seperti ini kita nggak tahu ke depan kayak bagaimana bisa dijual. Atau berikutnya adalah kolaborasi
dan sinergi antar stakeholders itu yang perlu kami lakukan, dan memang kebutuhan pokok yang kami butuhkan supaya perekonomian di Kabupaten Kediri ini bisa bertahan dan berkembang di masa pandemi seperti ini. Pendanaan dari bank dengan bunga rendah, dari koperasi, dari Kopusmik, nanti kita sangat membutuhkan uluran tangan dari Kopusmik, lembaga keuangan non-bank, terus lembaga-lembaga BUMN. Belum Mas? Kepencet kamu berikutnya. Sumber permodalan tadi. Kepencet. Terus lembaga-lembaga atau dari dana CSR. Memang dari Kadin juga sudah sudah memberlakukan seperti ini, seperti contoh adalah dari yang sekarang terjadi adalah membantu menguncurkan bantuan untuk pelaku-pelaku dari yang kita terus dari anggota luar biasa seperti gudang garam, atau mungkin salah satu contoh yang ada berasnya yang sekarang sudah menyebar di seluruh pelosok Kabupaten Kediri adalah Lahap, itu adalah anggota Kabupaten Kediri yang sudah meraksasa itu. Jadi upaya-upaya seperti itu yang kita lakukan. Kalau dari Kadin Indonesia, dari pusat, memang semua bantuan-bantuan diserahkan kepada dari bantuan-bantuan dari pengusaha-pengusaha itu diserahkan kepada pemerintah untuk untuk yang melakukan bantuan ke bawah itu diserahkan kepada TNI sama Polri, karena lebih aman. Kita sendiri kalau melakukan kegiatan baksos atau apa, ya kita takut virus. Terus kita membutuhkan adalah program stimulus pemerintah, ya, marketing dan sasaran marketing dan strategi marketing baru, Mas. Strategi marketing baru. Nah, berikut sebelumnya. Strategi marketing baru. Belum. Naik ke atas. Nah, yang strategi, ini nih strategi marketing baru. Nah, strategi apa yang perlu kita upayakan yaitu adalah strategi marketing baru. Satu, menjaga hubungan dengan pelanggan dan mitra, membangun kepercayaan. Nah, yang kedua adalah jual barang dan jasa dengan pendekatan fungsional, praktis, murah, dan cepat. Ini memang semakin kompetitif memang. Yang ketiga adalah memanfaatkan seluruh daya termasuk komunitas. Jadi kita memang antar komunitas memang harus saling banyak berkomunikasi ya. Memang kita punya banyak waktu luang, jadi komunikasinya jangan terarah jadi antar komunitas yang lainnya. Yang keempat adalah memastikan bisnis Anda bisa dilihat melalui online. Jadi wajib ini supaya bisa hidup dalam kondisi seperti ini, media sosial ini menjadi kebutuhan pokok untuk jalan suatu usaha. Bisa bekerja sama dengan online, GoFood, Shopee, dan lain sebagainya. Bahkan produk-produk yang awalnya kita nggak tahu ketika kita buka, maaf saya akan menyebut salah satu brand. Yang kelima adalah sesering mungkin menawarkan produk-produk yang dibutuhkan sesuai dengan harga terjangkau, jual bundling atau diskon dan sebagainya. Berikutnya, Mas. Aplikasi produk, next aja deh. Berikutnya aja.
Nah, ini akan saya kasih wacana, bisnis apa sih yang di masa pandemi ini yang jalan. Nah, pastilah karena setiap kali kejadian pasti ada pemenang dan yang kalah ya. Sekarang ini bisnis yang lagi booming yang pasti menjanjikan dalam masa pandemi ini adalah bisnis kesehatan dan alat-alat kesehatan. Itu yang bak kacang goreng itu. Jadi terus yang berikutnya adalah bisnis bidang teknologi informasi atau jasa. Bisnis bidang atau logistik, bisnis makanan, minuman sehat dan sembako, kebutuhan pokok ini. Terus bisnis obat-obatan dan produk suplemen. Ya, tadi saya juga didatangi para ibu-ibu wirausaha, salah satunya dia pinter banget meramu-ramu dari herbal itu. Terus yang kedua, bisnis obat-obatan dan produk suplemen. Nah, bisnis buah-buahan, sayur-mayur, perikanan, peternakan. Nah, ini yang diproduksi secara berdikari dan komunitas ini berikutnya kita akan hidup sehat ini. Terus bisnis jamu herbal, bisnis berbasis hobi, bisnis peningkatan kompetensi SDM. Nah, ini bisnis-bisnis yang saya kasih bocoran, bisnis-bisnis yang sekarang rate-nya naik itu ini. Kalau yang lainnya mungkin rate-nya turun, nah, mungkin bisa berbelok atau apa begitu. Terus berikutnya, Mas. Berikutnya, Aldina. Momentum penting, apakah momentum penting ya. Dalam situasi seperti sekarang ini, menjalankan bisnis adalah bukan hanya sekedar untung, tetapi juga menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pasar dan konsumen. Jangan memaksakan kehendak atau bisnis yang sudah kita jalankan, tetapi tidak sesuai dengan kondisi seperti ini, karena akan membahayakan kita dan keluarga kita terpapar virus corona. Demikian, bila ada salahnya mohon maaf. Gitu Mbak Yuni dari saya, kiat-kiatnya mungkin nanti ada pertanyaan, sesi pertanyaan ya setelah saya ini. Waktu dan tempat saya silakan. Saya kembalikan pada Mbak Yuni. Mbak Yuni, unmute itu masih unmute Mbak Yuni. Oke, sudah bisa dimonitor. Matur nuwun untuk Bu Yakti. Kalaupun beliau mengulasnya itu sedikit panjang kali lebar kali tinggi wajar nggih. Karena dalam kapasitas, karena selain Ketua Kadin Kabupaten Kediri, beliau ternyata juga di DPP atau Dewan Pimpinan Pusat IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ya. Apalagi beliau juga pengusaha tulen ya, dirut di PT Jijipan Jayi Kastara, serta owner dari Tivantara Group. Wow, luar biasa. Semoga dengan energi beliau ini positif sekali yang bisa dibagi untuk kita. Mbak Yuni kemute. Baik, sudah. Ini ada kecil dengan mute dan unmute. Baik, kalaupun saya sedikit tambahkan durasi, tidak apa nggih, kawan-kawan? Ya, karena ada juga tadi di chat yang bertanya, ini apa nggak ada sesi sharingnya ya? Ada. Nah, ini waktunya. Tadi saya juga terima kasih untuk dua kawan saya, Mas Nowo dan juga Mas Tommy, serta ada Bu Tuti dan juga Pak Ibnu yang juga sudah menyampaikan sebetulnya pemerintah itu atensinya luar biasa. Hanya karena kadang-kadang kebijakan itu memang dari pusat, kawan-kawan, sehingga mendorongnya itu memang harus lewat jalan atau jalur yang pas. Nah, Kadin kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang jadi keinginan kawan-kawan, sehingga ingin ditambah durasi, ingin tidak usah ada PPKM itu mohon nanti juga disampaikan ya Bunda Yakti. Baik, saya boleh menyapa, ini sudah ada kawan yang dari tadi antri minta untuk
bisa sharing langsung dengan Bunda. Barangkali Mbak Syariah Nur Fitria, saya dulukan perempuan ladies first. Gimana ya Mbak Syariah Nur Fitria? Mbak Aldi. Ini dari kampung Inggris juga. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Boleh ditampilkan ya ini Mbak Syafi ya atau Mbak Nur? Mbak Syafi'ah Nur Fitria dari kampung Inggris Pare yang tadi juga ada unek-unek rupanya yang di sesi sharing kita. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belum ada video ya? Oh enggak Mbak. Bisa ditampilkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan Mbak. Waalaikumsalam. Keramaian ya sepertinya. Prokes, pakai masker sama seperti Bu Tuti. Masih di Ya. Saya mau bertanya kepada Pak Nowo. Pak Nowo yang dari kampung Inggris. Bagaimana kiat-kiat dari UKM kampung Inggris itu karena selama PPKM ini kan geliat usahanya itu melemah. Bagaimana pihak Kadin bisa memfasilitasi untuk mempromosikan kampung Inggris ke tingkat yang lebih luas. Seperti dulu sebelum pandemi kan kita terkenal usaha kita di luar daerah. Nah, setelah pandemi ini kan menurun dari sisi demand-nya. Bagaimana dari pihak Kadin bisa memfasilitasi untuk mempromosikan lagi kegiatan di kampung Inggris ini lagi. Begitu Bu. Ini berarti ditujukan ke Kadin ya pertanyaannya. Ya, karena dari pihak Mr. Nowo itu kan ada di kampung Inggris dan dia terdampak sekali. Baik, baik. Terima kasih Mbak Syafi, nanti akan dijawab. Saya boleh buka satu penanya lagi, mungkin dari kawan-kawan juga ingin bergabung. Saya bacakan saja langsung chat, bisa kita sambungkan. Ada Mas Sanusi Suwar ya. Sedikit beda tema kalau Mas Sanusi. Halo Mas Sanusi, strategi membangun komunikasi, bagaimana Kadin nantinya bisa bersinergi dengan Bumdes UMKM. Saya boleh ke Bunda Yakti dulu. Boleh langsung direspon. Satu pertanyaan dulu dari Mbak Syafi'ah yang ada di kampung Inggris. Tadi ini barisannya Mas Nowo nih ya. Yang menanyakan bagaimana, adakah fasilitasi dari Kadin nanti untuk membantu mempromosikan, mengingat pasca pandemi ini kan pasti ada recovery mungkin, barangkali seperti itu maksudnya. Atau sebelum ke Bunda Yati, saya bisa ke Mas Nowo dulu? Ya, terima kasih Bu Syafi'ah. Kiatnya cuma satu Bu, sebetulnya. Kalau memang kita mempunyai jiwa entrepreneur, itu cuma satu, ngeyel. Ya, kita memang harus punya jiwa fighter di situ. Kalau kita tidak punya jiwa fighter, ya kita akan terpuruk. Saya tahu kondisi ini sangat-sangat tidak mengenakan bagi semua pelaku usaha. Tapi kita memang harus berani untuk melangkah, Bu. Itu kiatnya. Kita juga tadi istilahnya saya juga menyambung tadi dari Bu Kadin. Bu Yakti yang mengatakan bahwasannya sebetulnya kita tuh juga mengibarkan bendera putih. Kenapa kita mencoba untuk tidak mengibarkan bendera putih, Bu? Itu semangat kita, Bu, memang. Sebetulnya kita juga terdampak dan sangat-sangat, Bu. Tapi kalau semuanya berpikiran pesimis, tidak optimis, gimana kita mau melangkah? Gitu loh, Bu. Mantap, Mas Nowo. Kembali lagi ke mindset kita masing-masing. Tapi saya yakin semoga dengan adanya pertemuan seperti ini, dengan kiat-kiat dari Ketua Kadin yang tadi, terus dari dinas-dinas terkait, saya yakin
perekonomian akan bangkit Amin, kembali. amin. Terima kasih. Baik, Bu Yakti. Ini saya jawab ya, Kak. Oh, Bu Tuti, Bu Tuti Ya, ingin saya terus bergabung. Iya. Ya, Bu Tuti, monggo dulu, Pak. Bu Tuti dulu. Dulu ya. Silakan Bu Tuti. Terkait kampung Inggris ya Mbak Safia, tadi apa yang disampaikan Mas Novo luar biasa. Dan juga tadi paparannya Bu Kadin, ada banyak kiat-kiat dan lain sebagainya. Cuma mungkin Mas Tommy ya, tadi mungkin kiat-kiatnya agak kurang menukiknya karena ada pedagang kopinya. Itu gimana Bu? Kita kan bukan pengusaha besar. Nah ini yang perlu kita, ini kan juga pengusaha kopi mungkin yang skala besar kayak kopi luwak langsung bisa banting untuk setir, itu oke lah. Tapi yang kecil-kecil lah ini yang juga perlu pemikiran. Memang bansos dan lain tidak dibutuhkan, tapi maksudnya pemerintah kadang memberikan stimulan biar bisa berusaha lagi dengan yang kemarin mungkin tidak ada modal untuk usaha lagi, tinggal bagaimana pemanfaatan stimulan itu pas sasaran. Nah itu tergantung individu penerima sebetulnya. Kalau difungsikan pada pas, tepat, insya Allah juga akan bisa difungsikan. Kalau kampung Inggris ya kita sama-sama mencarikan apa ya pola dengan yang terkait tentunya bagaimana kampung Inggris bisa go lagi. Memang harus ada persiapan-persiapan di tengah pandemi sebetulnya apa yang bisa kita kerjakan. Kalau pemasaran, kemudian usaha agak turun, apa sebetulnya ide-ide apa yang harus kita munculkan biar saat pandemi berakhir kita bisa langsung go. Contohnya misalkan perlu adanya hak paten kampung Inggris. Nah, nanti itu pada saat pandemi bisa kita kerjakan. Tapi mungkin nanti pada saat pandemi berakhir kita sudah, intinya legalitas sebetulnya kita harus di saat pandemi ini legalitas dari perusahaan besar atau apapun. Kalau yang warung kopi itu perlu inovasi sebetulnya. Inovasi yang ya ini sama-sama kita diskusi ngobrol-ngobrol seperti ini. Monggo Bu Kadin, kiat-kiatnya ditunggu teman-teman juga ini. Kiat-kiatnya untuk ini akan menjadi bahan ya. Kita juga kita pusing sendiri juga Bu Tuti. Kita sambil sharing nanti makanya kita sharing kata ketua DPRD ini kata. Alhamdulillah ada beliaunya. Nah itu didengar langsung sama Pak Dodi itu Mas Tommy, tapi Pak Dodinya ngumpet tapi dia nyimak. Ya, nanti saya sesuai dengan kapasitas saya nanti saya akan mengkomunikasikan dengan Dinas Kominfo dan juga dengan divisi Kadin yang di pusat untuk mempromosikan lebih giat lagi. Tolong nanti Mas Novo dan teman-temannya di Kampung Inggris untuk membuat yang itu tadi Mas Novo program-program yang daring itu loh Mas Novo. Jadi program untuk yang khusus untuk pelatihannya seperti di luar negeri kan juga kursus itu kan bisa kursus pribadi tapi pakainya pakai link ya. Jadi itu malah lebih cepat lagi karena jadi satu guru itu satu pembimbing itu satu murid gitu. Ini bisa memakai cara program seperti itu, programnya seperti apa, nanti kita bisa bantu untuk mempromosikan kepada para seluruh pengusaha IWAPI seluruh Indonesia. Terus kepada pengusaha-pengusaha Kadin yang di daerah-daerah yang belum mengetahui Kampung Inggris akan kita bantu kayak begitu, dan juga nanti akan dibantu kita akan komunikasikan kolaborasikan dengan di dalam dan luar negeri karena Kadin nggak hanya ada di Indonesia tapi ada juga di luar negeri begitu. Oke. Begitu Mbak Yuni, berikutnya pertanyaannya apa? The power of ngeyel tadi seperti sudah diantisipasi dengan baik oleh Kadin tentunya. Itu adalah ini akan banyak langkah konkret lain. Namun terkait dengan tadi kan disebutkan ada sinergi juga dengan salah satu bank yang nantinya akan memberikan solusi di bidang permodalan begitu ya. Nah ini ada
semacam masukan sekaligus pertanyaan dari Mas Sanusi Suar tentang strategi Kadin yang diharapkan bisa lebih bersinergi dengan BUMDes untuk sektor UMKM, Bun. Mungkin ada sedikit respon. Iya, sebenarnya kita akan sinergi dengan BUMDes, tapi masih perlu kita jadikan kita godok lagi Mbak Yuni ini supaya bisa nyata programnya, nggak hanya sekedar angan-angan gitu, nggak hanya sekedar usulan atau hanya webinar saja, tapi kita bisa langsung mengaplikasikan gitu Mbak Yuni. Kita akan usahakan. Baik, ke sana ya. Baik, saya boleh satu lagi yang saya masukkan dalam frame, ada Pak Adi Hasto. Oh iya. Baik, Pak Adi Hasto, semoga masih bersama dengan kami. Beliau mewakili teman-teman Pok Darwis, kelompok tersadar wisata, sekaligus pegiat wisata di Kabupaten Kediri. Beliau juga sekaligus anggota dari Kadin Kota Kediri. Pak Adi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bu Tuti, Pak Ibnu, Mas Tommy, Mas Nowo, dan Mbak Yuni semuanya. Salam hormat, salam sehat selalu. Jadi kalau kami melihat sektor-sektor lain itu masih bisa bergerak walaupun minim gitu ya. Kayak Kampung Inggris bisa online, UMKM bisa jualan online. Mas Tommy juga masih diberi kelonggaran untuk buka. Tapi kalau untuk wisata ini mati total. Karena kita tahu satu, pariwisata tidak bisa dijual secara online. Karena kita menjual experience, pengalaman. Sehingga tamu itu harus datang. Kita tidak bisa work from home. Jadi untuk di pariwisata itu ketika Bupati yang lama, kita 1 tahun lebih betul-betul tutup total, dan kita sudah awalnya mantap, mangan tabungan, ya. Kemudian meningkat menjadi manset, mangan aset. Nah, yang terjadi jangan sampai nanti kita manut, makan utangan itu. Karena pariwisata benar-benar tutup total. Ya, alhamdulillah kemarin masuknya Mas Bupati ini kan memberi angin segar. Jadi kita langsung diberi kelonggaran, namun juga setelah itu ada badai besar ini yang sehingga mau tidak mau semuanya nutup lagi. Nah ini harapannya, dan tadi pagi Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kondisi di Pulau Jawa sudah mulai menurun. Harapannya untuk setelah tanggal 9 nanti ada kelonggaran dari pemerintah, terutama Kabupaten Kediri. Namun kita juga meminta teman-teman untuk memperketat protokol kesehatan. Contohnya, ini masih banyak orang jalan-jalan tanpa masker. Ingat, beli atau suruh pulang. Kita harus tegas. Jadi selain pemerintah nanti memberi kelonggaran, para pelaku sendiri juga harus memberi jaminan. Jadi itu mudah-mudahan nanti Kadin Kabupaten Kediri bisa menjadi penyambung lidah ke Mas Bupati sebagai jembatan komunikasi kami, para pengelola wisata, kepada pemegang kebijakan. Mohon maaf tadi saya sebenarnya tidak diundang resmi, jadi saya membaca share-nya Bu Yekti, kemudian saya mohon izin apakah diperbolehkan masuk untuk mengikuti, karena kami juga membawa ini suara teman-teman pengelola wisata ini yang sudah nangis. Kalau warung masih bisa, kita masih bisa buka, tapi kalau wisata ini betul-betul mati. Karena inti dari bisnis pariwisata adalah pergerakan manusia. Dan untuk menghentikan
wabah ini adalah menghentikan pergerakan manusia. Nah, ini kan bertolak belakang. Otomatis kita mati gitu. Ini yang di pariwisata. Jadi itu harapan kami Kadin Kabupaten Kediri bisa menjadi jembatan komunikasi kami kepada Mas Bupati dan kepada Mas Dodi selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Makaten ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Harapan besar kami tumpukan pada Bu Yekti selaku Ketua Kadin. Makaten terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Adi Hasto. Sepertinya background Wow Cafe di sana. Semoga segera ramai lagi karena memang hari ini aktivitas atau pergerakan wisata sangat disekat begitu. Ternyata ada yang lebih menangis di sini, Mas Tommy. Katanya. Saya mau baik. Saya mohon maaf karena memang kita dibatasi oleh durasi. Sekali lagi mungkin ini akan jadi PR untuk next session, Bunda Yakti. Ternyata respon yang luar biasa ini baik dari yang join ataupun yang sudah memberikan banyak pengharapan lebih tepatnya ya. Karena rata-rata istilahnya ya nggak apa-apa. Ini memang momen untuk saling sambat begitu. Tapi alhamdulillah ada Bu Tuti, alhamdulillah ada Pak Ibnu yang tadi juga Pak Ibnu sudah menyampaikan bahwa sebetulnya promosi itu juga sudah gencar dilakukan lewat media cetak, hanya mungkin menunggu momentum saja. Di kesempatan yang terakhir, saya boleh ke Mas Tommy sebentar. Ini waktunya closing statement dan harap singkat saja sebetulnya apa yang memang bisa kita formulasikan dengan baik dan bisa disampaikan pada kawan-kawan yang ada di belakang Anda. Mas Tommy? Ya, Mbak. Silakan Mas, singkat saja. Ya, intinya apapun tadi ya, termasuk Mas Adi Hasto tadi juga sepertinya sama ya. Semuanya kita lagi menjerit, cuma menjeritnya keras sekali. Jadi intinya seperti yang saya sampaikan tadi, ada pelonggaran, kebijakan pelonggaran, tapi juga tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita juga sebagai garda terdepan, sebagai pengusaha itu menerapkan dan mempelopori protokol kesehatan. Tapi kita juga minta pemerintah untuk melakukan pelonggaran. Cuman segitu aja, Mbak. Terima kasih. Tetap kibarkan sang merah putih, jangan bendera putih. Iya. Oke. Belum ke Bunda Yeti, saya boleh sebentar ke Mas Nowo. Silakan Mas Nowo. Untuk atensi untuk Pak Adi Hasto, Pak Adi. Memang semua pariwisata sekarang lagi lesu, termasuk Kampung Inggris sudah termasuk bagian dari wisata juga, karena memang kedatangan orang yang diharapkan dari teman-teman. Dan setidaknya nanti pelonggaran-pelonggaran yang diharapkan sama teman-teman dan Mas Tommy segera cepat terrealisasi. Seperti itu. Tetap semangat untuk teman-teman pelaku usaha. Baik, terima kasih. Pak Ibnu, masih bersama kami? Monggo, saya suwun untuk closing statement-nya. Jika Pak Ibnu belum siap, saya bisa ke Bu Tuti. Monggo, Ibu. Pak Ibnu sudah mau bicara itu loh, Mbak Yuni. Oh, sudah mau bicara, mohon maaf. Baik. Monggo Pak Ibnu. Nggak dengar. Unmute-nya dibuka, Mas. Sudah. Baik, monggo. Silakan Pak Ibnu. Oke, terima kasih. Prinsipnya bahwa kami di dinas pasti akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama UMKM, walaupun di masa pandemi semua menjerit, itu aja. Jadi kami akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk di tengah-tengah pandemi ini memberikan manfaat. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu, dan bergeser ke Bu Tuti. Monggo Ibu. Langsung saja Mbak Yuni, semoga pandemi segera berlalu dan kita bangkit bersama. Intinya itu, semangat untuk semuanya. Tetap mengawal juga Bu ya untuk teman-teman. Matur nuwun. Siap.
Dan ini ibunya kita, Bunda Yakti, rasanya sebuah formulasi yang pantas untuk bisa kita apresiasi bersama. Terima kasih untuk Kadin Kabupaten Kediri. Ibu di penghujung mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai bentuk harapan sekaligus solusi bagi kita semua. Bunda Yakti. Bu Yakti bersama kami, monggo Ibu. Belum dibuka ya sama adminnya, Jadi dari acara hari ini adalah acara pertama, yang berikutnya akan terus ada harapan kami, kita diberi kesehatan, panjang umur, diberi lancar lagi supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang berkah, menghadapi pandemi ini bersama, bisa bersinergi dan tetap semangat. Jangan patah semangat, kita temannya banyak, nanti akan kita pecahkan bersama-sama. Nggak mungkin pemerintah ataupun dari Kadin akan diam saja melihat kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Untuk teman-teman, tetap semangat. Semangat sehat. Baik. Itu dia, energinya sangat positif sekali. Jadi ini adalah hal positif yang mungkin harus kita tarik benang merah bersama. Ayo, siapapun, dimanapun Anda, apapun bidang usaha Anda, yang jelas tadi Ketua Kadin Kabupaten Kediri, Hajah Yakti sudah menyampaikan energi positifnya untuk kita semua. Sekaligus ini ada titip pesan dari admin agar Anda yang sudah bergabung mengisi data untuk e-sertifikat di link yang telah disiapkan. Saya akhiri sampai di sini untuk webinar di sore hari ini, dan juga berharap nanti next session akan lebih bergizi lagi begitu ya, karena formulasi yang tadi sudah diketemukan dari banyak pihak, baik Mas Nowo, kemudian Mas Tommy yang mewakili kawan-kawan di barisan belakang Warung Kopi, ataupun dari UMKM Kampung Inggris, berharap solusi konkret setelah ini bisa mereka terima. Baik, saya akhiri sampai di sini sebagai host. Jika ada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Bunda Yakti, terima kasih atas kesempatan luar biasa di sore hari ini untuk kawan-kawan. Ya, dan untuk kawan-kawan jangan lupa mengisi link untuk e-sertifikat. Saya ingatkan sekali lagi. Saya undur diri. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Mas D.